Orang yang ditakdir, lah kata-kata ditakdir ini. Orang yang dia itu beradab, kita tahu bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak ada yang keluar dari ketentuannya Allah, mau buruk ataupun baik. Tapi orang yang punya adab, orang yang dia itu mempunyai adab di hadapan Allah dan diajarkan adab tersebut dalam Al-Quran dari firman Allah tentang perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika baik dinisbatkan kepada Allah, ketika buruk dinisbatkan kepada dirinya sendiri, walaupun kedua-duanya datangnya dari Allah. Ini adab nabawi namanya. Ini adab ya. Huwa alladzi yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa. Kalau masalah makanan minuman, Allah yang memberikan makan minum. Wa idza maridtu, bukan wa idza amradoni. Wa idza marid, apabila aku sakit, bukan apabila aku disakitkan oleh Allah, padahal sakit sehat semua datangnya dari Allah. Tapi ketika hal yang buruk dinisbatkan kepada badannya sendiri. Ketika orang itu jadi buruk, lalu dia meminta untuk menjadi baik, ini bukan ridho namanya. Berarti kurang ridho dengan ketentuannya Allah, bukan. Ya, karena memang dalam salah satu syarat untuk orang mencapai makom yakin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah muhalafatun nafas. Dan sumber dari semua maksiat yang ada di muka bumi ini hanya satu perkara saja, yaitu ridho anin nafas. Apa? Ridho dengan hawa nafsu kita. Sumber maksiat di seluruhnya ini tanpa terkecuali adalah ketika kita ridho dengan ajakan hawa nafsu, sehingga kita tidak bisa menghindar dari yang namanya maksiat. Dan kita meminta supaya kita keluar dari permasalahan itu, bukan berarti kita tidak ridho dengan keputusannya Allah, salah. Justru itu matlub, itu diminta. Itu diminta. Ridho ini untuk hal-hal yang selain daripada maksiat. Misalkan kita dikasih sakit, atau kita dikasih kurang, belum dikasih keturunan, belum dikasih apa, itu berhias hatinya dengan ridho. Itu baru namanya ridho. Karena di situ ada kenaikan makom dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kita tidak terima ketika kita dijadikan orang jelek, ya enggak, yaitu karena dia tidak tahu bagaimana cara bermain dengan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini memang minta untuk selalu dilawan. Ya, wasam siwat duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaksaha was samai wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa qad aflaha man wa qad khaba man. Ketika berbicara hawa nafsu sampai perlu 7 sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sumpah yang lebih banyak daripada ini. Dan jawaban daripada sumpah itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Beruntung, yang benar-benar beruntung ketika kita bisa melawan hawa nafsu tersebut, dan rugi yang sebenar-benarnya rugi ketika kita tidak bisa menghindar atau mengikuti ajakan hawa nafsu sampai Allah perlu sumpah 7 kali. Jadi tidak ada hubungannya dengan ridho sama sekali ketika kita buruk dan ingin berubah menjadi sesuatu atau orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.